sama dengan saya. Jadi saya hari ini sudah yang kedua kali datang ke tempat ini. Kalau dulu saya tampil di lapangan masih dalam kondisi yang langsing, sekarang langsing. Begini ibu bapak, saya ingat bahkan rekamannya masih ada. Karena yang ceramah waktu itu saya dulu, kemudian beliau begini. Hadirin, mati itu sifatnya misterius, kata beliau. Mati bukan berdasarkan usia, bahkan mati bukan berdasarkan huruf abjad. Beliau begini, rekamannya masih ada. Kata beliau, andai kata kematian itu berdasarkan huruf abjad, saya Zainuddin paling belakang. Nah, yang tadi ceramah Daud Hendi Ismail nomor 4 D. Karena mati bukan berdasarkan huruf abjad, maka kapanpun kita harus bersiap-siap diri. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka ketika ulama-ulama kita yang faham ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kepada kita, apa sebabnya kalau orang meninggal dunia kita bacakan tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga sampai 7 hari? Tujuannya cuma hanya ngingetin dia. Yang kedua, kalau kata Habiban al-Mahbub Al-Habib Mutahhar yang ada Semarang, kalau ada orang tanya sama kita, itu ngapa orang NU kok tahlil bukan kayak seperti yang lainnya, cuman pengen bedain antara yang mati binatang atau manusia. Kalau binatang mati nggak dibacain doa, wajar. Binatang mati nggak dibacakan tahlil, lumrah. Nggak ada tanggung jawab di hadapan Allah. Manusia. Jadi, mengapa? Karena kita manusia ini sering lupa. Ngapunten deh, kadang-kadang kita ingat mati. Kalau di depan rumah kita lewat tuh yang namanya ambulan. Ya Allah, ingat mati. Ngapunten deh, kadang-kadang kalau lapangnya sedaya tuh ingat mati kalau pas di depan gang itu ada bendera warna kuning. Di sini kalau di Jakarta, di Bekasi dan sekitarnya itu tanda kematian kuning. Kalau putih itu bungkus wajib. Di sini putih. Di sana. Ya, kalau lampanya saya ingat mati kalau pas di depan gang ada bendera warna putih, baru kita ingat mati. Ketika bendera warna putih ingat mati, 3 meter lihat janur kuning, lupa lagi sama mati. Hadirin, yang begitu dahsyatnya ibu bapak, ketika 2 tahun yang lalu bagaimana COVID melanda dalam kehidupan kita, bapak kepala desa repot. Apa sebabnya? Yang meninggal dunia sehari bisa 2, 3, 4, 5, 6, bahkan sampai ratusan. Kita sadar. Bapak ibu yang punya HP, di HP banyak grup WA, setiap 2 menit ada berita duka cita, setiap 1 jam ada berita duka cita. Seakan-akan kita begitu luar biasa takut terhadap kematian, walaupun pada intinya banyak di antara kita yang nggak percaya terhadap COVID. Hadirin, saya cerita begini, itu COVID terjadi pas tahun 2020 di awal bulan Maret. Yang pertama terkena COVID itu warga yang berasal dari Depok, 2 orang. Tahadus binimah para guru, para jengan semuanya. Saya di malam tahun baru 2020 baru pulang dari wisata ke 3 negara, Jordan, Palestina, dan Mesir. Ketika sampai di malam tahun baru di Indonesia, belum ramai masalah COVID, belum ramai. Januari aman, Februari mulai 1-2, Maret mencekam, April semuanya jadi resah dan gelisah. Bahkan di antara ibu bapak yang hadir hari ini sudah punya titel belakang. Apa itu belakang? Namanya Al-Covid.
Ini semuanya alumni. Walaupun indikasinya macam-macam. Ada yang kalau mau bergerak berat, mau melangkah susah. Mayoritas di antara ibu-ibu indikasi COVID-nya hampir seragam. Penciumannya yang kurang peka. Nyium ini nggak bisa, nyium ini nggak bisa. Sering curhat sama saya, Pak Ustadz, saya kena COVID. Loh, bagaimana Bu? Iya Pak Ustadz, saya nyium ini nggak bisa, nyium ini nggak bisa. Saya tanya, jujur Bu, ada pertanyaan saya kalau Ibu tanya saya tanya Ibu jawab jujur, insya Allah Ibu nggak akan sapi. Apa itu? Kalau Ibu misalnya nyium ini nggak berasa, nyium itu nggak berasa. Pertanyaan terakhir, kalau nyium uang suami bagaimana? Kalau nyium uang suami bagaimana? Kalau itu si Moses masih berasa sehat. Pak, jangan kasih tahu ibu-ibu ya Pak. Allah kasih kelebihan sama ibu-ibu, dikasih alat panca indera khusus buat mendeteksi uang suami. Nggak bisa dipungkiri. Loh, dari mana? Tanya kepala desa. Naruh uang di mana aja? Sebentar, gerakan Maxwell. Di dalam kopiah yang warna hitam, di dompet, langganan hilang, di sarung kaki, di depan rumah ada pot yang bisa diangkat, ditaruh, hilang juga. Apa sebabnya? Allah kasih anugerah buat ibu-ibu alat panca indera pendeteksi uang. Ini mohon maaf, kadang-kadang yang sering ngambil uang itu yang tinggal di Bekasi, di Jakarta, di sono. Kalau orang Karanganyar misal pun ada, kalau orang Karangnangka misal pun ngambil, paling cuma hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kata kepala desa 10 dikali 50. Allah. Hadirin, apa sebabnya Allah kirimkan yang namanya makhluk berupa COVID? Itu makhluk COVID, Bu, teramat kecil yang tidak pernah nampak oleh mata kepala kita. Kalau pakai alat mikroskop yang diperbesar sampai ribuan, baru terlihatnya Allah itu COVID percis kayak buah rambutan. Tapi bisa meluluh lantakan kehidupan ekonomi manusia. Yang bekerja banyak yang di PHK, yang dagang banyak yang bangkrut, yang jualan banyak yang tutup. Bahkan imbasnya bukan hanya mereka sebagai pelaku ekonomi, imbasnya kepada saya. PPKM, apa itu? Pengurangan pemasukan kiai dan mubalik. 60 jadwal palurah batal. Untung belum di DP-in. Yang kedua, untung saya ini besar, bukan kayak Kang Mas Torik. Mungkin kalau saya kurus nggak dipanggil-panggil, tambah kurus. Itu COVID. Orang mau sholat di masjid nggak boleh, orang mau sholat di musola nggak boleh. Bahkan pengajian-pengajian yang biasa dilaksanakan oleh muslimat, fatayat, NU, semuanya sementara di cancel. Apa sebabnya? Bukan nggak boleh ngaji, bahkan yang berangkat haji pun dibatasi. Hadirin, saking orang musuh menjelek-jelekan sama pemerintah, sampai ada yang bilang gini. Mungkin di antara kita pernah dapat WA. Tahun 2020 yang berangkat haji cuma 660 orang. Itu pun orang-orang pilihan. Tahun 2021 lumayan 30%. Tahun 2022 50%. 2023 alhamdulillah sudah 100%. Waktu 2 tahun nggak berangkat, orang yang benci terhadap pemerintah, dia buat yang namanya statement, dikirim ke WA. Apa bunyinya? Rukun Islam di Indonesia berubah, bukan lagi 5, tapi berubah jadi 4. Kata mereka, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga melaksanakan ibadah puasa, yang keempat membayar zakat, yang kelima nggak mungkin akan terjadi, pergi haji nggak akan ada. Apa sebabnya?
karena duit yang haji udah habis dimakan sama pemerintah. Na'udzubillah min, na'udzubillah min, sampai seperti itu. Kebencian mereka terhadap pemerintahan Indonesia yang sah sampai begitu. Na'udzubillah. Padahal yang memberangkatkan haji bukan orang Indonesia. Hak otoritasnya adalah mereka Khadimul Haramain, Raja Salman. Beliau yang punya hak. Apa sebabnya? Ka'bah adanya di Mekah, bukan di Karam Mekah. Makam baginda Rasulullah itu adanya di Madinah, bukan di Banyumas. Kalau itu Ka'bah bisa kita pinjem, kita pindahin di Karangnangka, nggak boleh. Ya Allah. Salat di masjid, di musola, bukan nggak boleh. Pemerintah curang. Orang sholat nggak boleh, orang haji nggak boleh. Asal dibuka. Ibu bapak, kalau kita sholat selain di masjid boleh di rumah. Kalau kita nggak sempat ngaji di musola boleh di rumah. Kalau pasar ditutup pengen beli belanja daging harus ke rumah yang tukang daging. Pengen beli cabai harus ke rumah yang tukang cabai. Itu seharian nggak habis-habis belanja terus. Makanya pasar nggak itu. Bahkan sombongnya mereka berkata, jangan pernah takut terhadap COVID. Kita punya Allah. Buka masjid, buka musola, buka majlis taklim, tetap jalankan perintah Allah. Nggak salah. Cuman momentumnya yang keliru. Ini sombong. Kirim WA sama ketua DKM, kirim WA sama ketua Majlis Taklim. Kapan pembukaan Majlis Taklim? Saya kangen sama ngaji. Kapan masjid dibuka? Saya kangen sama sholat Jumat berjamaah. Itu yang WA. Masjid udah dibuka, Majlis Taklim udah dipakai. Sampai sekarang udah 2 tahun nggak datang. Kan yang biasa komen kan yang begini. Dua hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan ibu bapak mau model kayak apa hidup di dunia ini, karena hidup kita ini pilihan. Yang nggak sholat silahkan, tapi suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana. Nggak ada yang tahu. Karena mati itu nggak ada yang paham. Jangankan kita, Nabiullah Yakub itu diantara nabi yang mohon maaf kalau bahasa anak sekarang bestian. Tahu bestian? Teman dekat sama malaikat Israel. Malaikat Israel Pak sering berkunjung ke Nabi Yakub, sering. Apa sebabnya? Saking dekatnya tuh. Suatu hari ketika berkunjung Nabi Yakub nanya, kamu sekarang mau berkunjung atau pengen melaksanain tugas? Kata malaikat Israel, sekarang saya pengen berkunjung nih. Oke. Kalau kapan kamu melaksanakan tugas nyabut nyawa saya, biar saya siap-siap kasih kabar ya. Nabi Yakub pernah. Hadirin jemaah yang berbahagia. Akhirnya beberapa waktu yang lama malaikat Jibril tidak berkunjung kepada Nabi Yakub. Ketika suatu saat datang ke Nabi Yakub ditanya, bagaimana kabarnya? Sehat. Nah sekarang saya tanya, kamu mau tugas apa silaturahim? Mau tugas. Ah kamu gimana? Kan pelajaran. Katanya kalau pengen nyabut saya dikasih kabar. Dulu kan belum ada HP, nggak mungkin lewat WA. Dulu belum ada surat, nggak mungkin lewat perangko. Kata mereka, saya udah kirimin tanda buat kamu dan buat seluruh umat manusia. Ada 3 tanda. Apa di antara tanda satu aja yang saya bahas? Apa kata beliau? Waktu dulu kita ketemu, coba rambut kamu itu nggak ada yang putih, hitam semua. Coba sekarang kau ngacak, banyak yang mana putihnya atau hitamnya? Banyak yang putih, itu tandanya udah tua. Artinya kita udah bau tanah. Kalau udah bau tanah, yang paling pas harus banyak dekat di hadapan Allah. Hadirin ngapunten dia ngapunten. Ya. Artinya apa? Kalau di antara kita yang awalnya rambut kita hitam pekat,
Maka ketika bertambahnya usia, nggak mungkin itu rambut selamanya akan hitam. Ketika sudah mulai berubah warnanya, itu tanda, oh, kematian akan semakin dekat buat kita. Mohon maaf. Ini peringatan. Maka dari jiwa hadirin jemaah yang berbahagia, jadi ketika haul pada kesempatan hari ini, yang kita ingat bagaimana persiapan kita menghadapi mati. Bukan mati yang harus kita takutkan, bukan kematian yang harus kita khawatirkan, bukan kematian yang harus kita pikirkan, tapi yang harus kita persiapkan adalah apa bekal yang kita bawa manakala kita sudah meninggalkan dunia yang fana. Suatu hari Nabi Allah Sulaiman lagi mengumpulkan masyarakat. Beliau duduk santai. Nabi Sulaiman. Nah, ketika Nabi Sulaiman menyampaikan ceramah dan sebagainya, ujuk-ujuk tiba-tiba datang seorang laki-laki pas duduk di samping Nabi Sulaiman. Itu laki-laki melihat satu orang jamaah Nabi Sulaiman, dilihatin. Setelah itu ini tadi laki-laki jamaahnya tanya, mohon maaf Nabi Sulaiman, itu tadi yang datang siapa? Dia melihat saya aja. Kata Nabi Sulaiman, itu yang datang. Kalau datang kepada seorang ibu-ibu, maka suaminya akan berubah menjadi duren. Duda ren. Aldebaran jadi duren. Karena Andin Karisma Putri mati dalam sinetron Ikatan Cinta. Papa Surya jadi duren karena Mama Sarah juga mati. Itu dalam Ikatan Cinta. Tapi sekarang udah nggak menarik. Apa sebabnya? Udah terlalu lama ibu-ibu berpaling sinetronnya. Jangan bercerai bunda. Bu, yang namanya seorang istri setia seperti Nabilah terhadap Arga. Sinetron nggak? Sinetron nggak, belum punya STTB. Jadi masih gambar ngerjak ya. Pernah ngeliat sinetron Jangan Bercerai Bunda? Ini kan lagi viral. Oh, ya STI sebelum Ikatan Cinta. Iya, kan Nabila pasangannya sama Arga tuh. Kemudian si Arga diganggu sama si Wirda tuh. Akhirnya cerai. Nabila sekarang ini udah dilamar oleh si Firman. Ya siapa itu Firman? Yaitu Kang Mas Torikun. Ketika jamaahnya Nabi Sulaiman tanya, ya Nabi Allah, man huwa? Kalau bahasa Inggrisnya sahaeka. Kata Nabi Sulaiman, itu tadi yang datang adalah malaikat maut. Ya Allah. Kata Nabi Sulaiman, itu adalah malaikat maut. Kemudian jamaahnya bilang, ya Allah Nabi Sulaiman, dia ngeliatin saya aja. Jangan-jangan saya pengen mati nih. Ya Nabi Sulaiman, saya belum pengen mati. Ya Allah Nabi Sulaiman, kau punya mukjizat yang bisa menghilangkan saya. Kirim angin buat saya pengen pergi jauh ke negeri India. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman doa di hadapan Allah, ya angin, tolong bawa ini umatku ke negeri yang dia inginkan. Dibawa, hilang. Setelah hilang, itu malaikat datang lagi. Kata Nabi Sulaiman, kamu ngapain datang lagi? Kata malaikat, saya cuma mastiin itu umatmu yang tadi ada di depan, sebentar lagi matinya bukan di sini, tapi matinya di negeri ini. Hadirin, kemarin waktu lagi musim COVID, begitu kita luar biasa takut terhadap kematian. Takut meninggal dunia di daerah Cibitung, pulang kampung ke Karang. Sampai di Karangnangka tanya, musim apa ya? COVID, banyak yang mati bu.
pindah jauh ke Pakalongan. Di Pakalongan tanya musim mati pindah laut jauh ke Madura. Ibu bapak, Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Kemana kau akan pergi, kemana kau akan berlari, kemana kau akan menjauh, itu kematian pasti akan sampai. Bahkan Allah sempat bilang dalam Al-Quran tadi, walaupun kau bersembunyi ke satu tempat yang manusia enggak ngerti, alat-alat teknologi yang canggih tidak mampu mendeteksi, tapi kalau kematian sudah sampai, mati tidak pernah akan bisa maju, mati tidak pernah akan bisa mundur. Jangankan setahun, jangankan sebulan, jangankan sehari, jangankan 1 jam, jangankan 1 menit, sedikit pun tidak pernah akan berubah. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdim. Ibu, kira-kira udah persiapan apa buat bekal kita nanti? Allah. Lah, emang kan sekarang kita ceritanya ngingetin mati. Maka suatu hari ketika sahabat sedang berkumpul, sahabat nanya di hadapan baginda Rasul, ya Rasulullah, ketika ada engkau tempat kami bertanya, gampang kami sampaikan problem-problem kehidupan kami, dengan mudah dan gampangnya kau jawab. Nasihat-nasihat begitu indahnya keluar dari lisan kau yang mulia. Ya Rasul, kalau nanti engkau udah nggak ada di tengah-tengah kami, nasihatnya dari mana? Kata baginda Rasul, aku tinggalkan 2 nasihat. Wonten pinten ya Bu? Wonten pinten? Kalih nasihat. Yang pertama kata baginda Rasul, nasihat yang bisa dan mampu berkata-kata. Sementara nasihat yang kedua adalah nasihat yang tidak bisa dan tidak mampu berkata-kata. Apa nasihat yang bisa dan mampu berkata-kata? Nyuwun punten, kata Nabi dalam hadisnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 perkara kata Rasulullah, yang ketika kau berpegang teguh padanya, kau tidak mungkin akan tersesat, kau tidak mungkin akan kesasar, kau tidak mungkin akan masuk ke jurang-jurang yang sesat. Apa itu 2? Yang pertama kata Rasulullah, Al-Quran. Bu, Ramadan baru 1,5 bulan kita lewati.